Gimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Endang ya. Mohon maaf ya Bu Endang, mengganggu waktu Bu Endang. Eh, lagi jam kosong Bu Endang? Iya, Lagi jam kosong. Alhamdulillah ya Bu Endang ya. Di sini kami CGP Angkatan 6 Bu Endang mendapatkan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu melakukan coaching untuk supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Di sini coaching terdiri dari coaching supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi ketika supervisi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kegiatan kita yang sedang berlangsung hari ini adalah kegiatan praobservasi. Sebelumnya mohon maaf Bu Endang, kami di sini CGP Angkatan 7 tidak bermaksud untuk menilai proses pembelajaran atau proses mengajarnya Bu Endang, tetapi fungsi kami di sini adalah untuk menuntun coachi dalam menyelesaikan permasalahannya dalam pembelajaran. Nah, jadi nanti kita akan mencari solusi bersama bagaimana seorang coachi menurunkan ide atau gagasan terhadap penyelesaian permasalahan. Baiklah Bu Endang, kita langsung saja pada pertanyaan pertama Ibu Endang ya. Apa tujuan pembelajaran yang hendak Bu Endang capai besok Bu Endang? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis perangkat kenegaraan serta maknanya bagi berbangsa dan bernegara. Oke, berarti tujuan pembelajaran Bu Endang besok adalah untuk peserta didik mampu menganalisis perangkat kenegaraan dan bagaimana maknanya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan Bu Endang capai besok? Ya, areanya dalam pencapaian materi ini adalah menganalisis perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, menganalisis perangkat kenegaraan dan kemudian bagaimana maknanya ya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke Bu Endang, strategi apa yang Bu Endang persiapkan? Strateginya yang paling penting yaitu ya Bu ya, perangkat pembelajaran, setelah itu LKPD, video dan PowerPoint, penilaian dan wacana. Itu ya Bu. Jadi yang akan dipersiapkan yaitu berupa LKPD, video, wacana, kemudian perangkat pembelajaran dan penilaian. Sekarang kan lagi booming nih Bu Endang mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari proses pembelajaran besok, pembelajaran diferensiasi seperti apa yang akan Bu Endang lakukan? Ada 2 ya Bu. Yang pertama konten, yaitu video yang akan ditayangkan nantinya. Setelah itu produknya itu berupa chartnya yang diminta itu mind mapping dari video yang telah ditayangkan tadi. Seperti itu. Seperti Bu Endang ya. Jadi ada diferensiasi konten dan ada diferensiasi produk. Kalau konten tadi dari segi wacana dan juga video. Kalau produk yaitu murid kita nanti akan membuat chart ya sebagai produk dengan caranya tersendiri dalam memahami video ya. Oke. Kemudian apa saja penilaian yang akan dilakukan besok Bu Endang? Penilaiannya ada 3 ya Bu. Yang pertama sikap itu dilihat dari murid atau siswa dalam proses diskusinya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka dalam diskusi, apakah sopan, apakah menghargai pendapat temannya. Jika pengetahuan itu dari kuis nanti di akhir ya, sebelumnya itu ada LKPD yang dikerjakan masing-masing kelompok, serta keterampilan nantinya berupa presentasi yang dilakukan di depan kelas. Seperti itu. Jadi penilaian yang akan Bu Endang lakukan ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yaitu bagaimana sikap mereka dalam diskusi kelompok ya Bu Endang ya.
apakah itu menghargai pendapat teman, bagaimana cara dia mengemukakan pendapat, kemudian penilaian pengetahuan melalui LKPD dan juga kuis di akhir pembelajaran. Untuk penilaian keterampilan adalah diambil dari bagaimana cara mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok maupun produk tadi ya Bu Endang ya. Kemudian ada tidak penilaian lain kira-kira Bu Endang terhadap refleksi pembelajaran? Ada, itu berupa pembagian emotikon setelah pembelajaran, bagaimana reaksi mereka setelah belajar dengan materi ini, apakah berubah, apakah sama, apakah tetap seperti yang tadi sebelum pembelajaran gitu Bu. Oh gitu. Berarti nanti mereka memilih motionnya sendiri ya, apakah mereka memilih senyum atau malah cemberut, tidak paham dengan materi ya Bu Endang ya. Oke. Sepertinya menarik sekali ya Bu Endang ya, tidak sabar ingin melihat Bu Endang mengajar besok di waktu supervisi. Semoga berhasil dan semua yang sudah direncanakan bisa dipraktekkan dengan maksimal ya Bu Endang ya. Baiklah Bu Endang, di sini kebetulan saya juga ada jadwal mengajar di Bu Endang, jadi mohon izin mau pamit dulu Bu Endang. Sekali lagi semoga sukses Bu Endang, dapat dipersiapkan dengan baik pembelajaran yang berdampak kepada murid. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Permisi ya Bu Endang. Memulai pelajaran, sebaiknya kita absen dulu ya. Alia, Andre, Avandi, Devri, Dina hadir, Erlangga, Zaki, Fauzan, Vicky, Rizka, Nesta, Hani, Kamel, Kelvin, Raffi, Nabil, Nelza, Radit, Regina, Rika, Salsa, Salwa, Sandika, Silvi, Tristi, dan Laura. Berarti ada Alfa satu orangnya. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang perangkat kenegaraan dan maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai, tujuan materi ini adalah peserta didik hendaknya mampu menganalisis tentang pembentukan perangkat kenegaraan dan apa maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum juga kita akan kemarin ya sudah Ibu share, sempat Ibu share itu video pembelajaran tentang materi ini. Dan untuk sekarang kita mulai atau kita lihat sebentar. Sebelumnya juga kita juga akan mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang kemarin sudah Ibu juga bagi. Nanti pas waktunya diskusi silakan Ananda ke tempat masing-masing. Oke, silakan kamu dengarkan video ini. Mohon disimak ya nanti untuk diskusi kelompoknya yang Ibu nilai. Yang pertama, yel-yel itu pas tampil usahakan ada. Yang kedua, diskusi
fungsi kelompoknya, bekerja sama, nilai bekerja samanya bagaimana, kamu cara menghargai temannya bagaimana, pendapat temannya bagaimana. Setelah itu bekerja sama juga hasilnya. Dan seperti yang kita lakukan kemarin juga, ada itu kebiasaan-kebiasaan atau indikator yang akan kita capai pada materi ini. Kamu mampu menganalisis perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, silakan simak. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden menentukan pemerintah daerah dan departemen, pembentukan KNP, yaitu pembentukan tentara nasionalisme dan perangkat kenegaraan. Nah, dalam membentukkan perangkat kenegaraan ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan pemerintah daerah dan departemen, pembentukan KNP, yaitu pembentukan tentara nasionalisme dan yang selanjutnya adalah pembentukan partai politik. Nah, jadi menurut kita hari ini dalam perangkat kenegaraan ada 6 hal, 6 materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentang bagaimana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sekalian baca bahwa pada 18 Agustus atau tepatnya sidang pertama ya, PPKI mengadakan sidang untuk memutuskan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengesahkan pada akhirnya, namun sebelum pengesahan ada beberapa hal yang perubahan. Dalam sidang PKI Undang-Undang Dasar 1945, rencana PPKI mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu dilakukan agar Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar Indonesia menjadi nasionalis dan tidak memihak pada mayoritas, sehingga harapannya mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan atas perubahan-perubahan itu, yang pertama adalah perubahan bagaimana bukti pertama di dasar negara. Ya, di sana tulisan sebelumnya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat. Nah, hal ini menimbulkan ketidaksetujuan penolakan dari teman-teman kita di Indonesia ini. Kenapa? Karena memang di sana mayoritas Islam, bukan Islam, bukan Islam, sehingga perlu diakomodir. Maka diusulkan untuk mengubah itu, mengubah bukti pertama tersebut, sehingga diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang ya. Nah, apakah mudah? Tidak ya. Itu pun sudah ditentukan setelah melalui perdebatan, akhirnya diterima bahwa poin itu dihapus menjadi berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah mengenai bagaimana presiden atau calon presiden. Nah, ya sebelumnya calon presiden itu adalah presiden harus beragama Islam dan hidup Indonesia. Namun diubah menjadi calon presiden adalah Indonesia. Yang ketiga adalah perubahannya bahwa wakil presiden itu berubah menjadi satu. Lalu yang terakhir ialah bahwa presiden memiliki kekuasaan presiden dari sana. Kemudian juga menjadi presiden memegang kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar. Jadi kekuasaan presiden dibatasi oleh undang-undang. Nah, itu tentang undang-undang dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada yang kedua, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, selain undang-undang dasar 1945, di sidang pertama juga membahas tentang bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, sebelum agenda pemilihan presiden dan wakil presiden ini, pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan secara aklamasi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin ya waktu itu diadakan pemilu. Istilahnya kita Indonesia perlu perangkat sebuah kepala negara dan kepala pemerintahan
dengan negara yang baru lahir perlu perangkat pemerintahan terhadap perangkat pemerintahan dengan kecepatan itu tidak mungkin. Oke, dari video ini yang Ibu harapkan atau pencapaian materinya itu kamu mampu mengambil kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan tadi berkelompok, sehingga yang di kelompok tadi apa aspek yang akan dinilai. Yang pertama yang pastinya kerjasama kelompok dari yel-yelnya. Yang kedua yaitu isi dari mind mappingnya. Isi dari mind mappingnya jelas atau tidak kamu membahas tentang materi ini. Yang terakhir yaitu presentasi. Kalau bisa semua kelompok itu ikut berpartisipasi. Tidak ada yang hanya diam, yang hanya duduk, yang hanya melihat-lihat temannya saja. Ibu harapkan semua kelompok ikut andil dalam pembuatan mind mappingnya. Bisa kamu dengar? Oke, kalau sudah, kamu boleh berkelompok sesuai yang kita bagi sebelum-sebelumnya. Ada 4 kelompok. Silakan.
Kelompok 4 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 jual. Kami akan menjelaskan tentang pembentukan perangkat kenegaraan. 5 menghasilkan landasan hukum. Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh 37 pasal 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Bidang kedua PPKI yaitu membentuk 12 lembaga kementerian, membahas masalah di bidang pertahanan dan menetapkan beberapa kebijakan, kemudian pembagian wilayah Republik Indonesia dan pengangkatan 4 menteri negara. Bidang ketiga PPKI membentuk KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat dan membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Atau juga membahas pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR. Oke, dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, penjelasan dari kelompok 4-nya. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang perangkat kenegaraan. Perangkat kenegaraan menghasilkan 3 sidang. Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang PPKI muncul perdebatan mengenai bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soekarno-Hatta berdiskusi dengan para tokoh Islam agar bersedia mempertimbangkan kalimat tersebut. Setelah berdiskusi selama 15 menit, para tokoh bangsa tersebut sepakat. Yang ketujuh yaitu Provinsi Maluku dengan Gubernur J. Ratuhar Hari. Nama saya Tristi Pertaniani. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Kenapa rancangan Undang-Undang Dasar BPUPKI mengalami perubahan? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pembahasan Undang-Undang Dasar mengalami perubahan karena ada keberatan dari Indonesia Timur yang kebanyakan mayoritas yang tidak berada yang beragama yang mayoritas tidak beragama Islam. Makanya juga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah masih ada? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya pada sidang 3 PPKI yaitu bentuk KNIP. Apa tujuan dari pembentukan KNIP tersebut? Silakan dikerjakan kuisnya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan kamu centang emotion yang ada di tangan kamu. Pembelajaran
Baik, Bu. Oke, silakan tunjukkan atau naikkan emotionnya ke atas. Ini. Oke. Pakai nama ya, pakai nama nanti ya. Ayo teman-teman lihatkan. Bagaimana emotionnya atau ekspresi kamu setelah pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mohon kamu susun kursinya kembali seperti semula dan diharapkan ini kasih ke ibu setelah ini dan persiapan minggu depan ujian. Silakan kamu baca kembali materi kita yang sebelum-sebelumnya dan semoga sukses di ujian minggu depan. Oke. Sebelumnya kita bacakan Alhamdulillah dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Linda. Sibuk Bu Endang? Tidak, karena memang lagi free untuk jadwal PPM-nya. Oh gitu. Iya, Sepertinya Bu Endang lagi mengisikan nilai anak tadi ya? iya, iya. Bagaimana perasaan Bu Endang setelah kita melakukan supervisi tadi Bu Endang? Kalau dilihat dari pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran tingkat ketercapaiannya itu kalau dilihat tadi sudah 83%. Sudah 83% ya Bu Iya, Endang ya? sudah 83%. Bagaimana perasaan Bu Endang kira-kira? Senangkah atau masih agak sedikit kecewa atau bagaimana? Sudah agak lumayan lah ya Bu, 83% dari total kalau seandainya 100% gitu ya, 83% lumayan ya Bu. Lumayan ya Bu Endang Ya. ya, jadi sekitar 17% lagi Iya, ya. 17%. Dari mana Bu Endang bisa melihat sudah tercapai tujuan pembelajaran hari ini sekitar 83%? Yang pertama itu dilihat dari keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Yang kedua itu dilihat dari hasil kuis, sudah 83% juga ketuntasan dalam materi yang tadi gitu. Oh, seperti itu Bu Endang ya. Jadi Bu Endang melihatnya dari segi proses Ya. ketika berdiskusi, Ya. kemudian juga berdasarkan hasil kuis di akhir tadi ya Bu Endang ya. Ya. Oke Bu Endang. Kemudian kemarin kan Bu Endang ada beberapa area pengembangan nih, mulai dari LKPD, kemudian video pembelajaran, terus briefing, penilaian. Nah itu menurut Bu Endang bagaimana? Yang Bu Endang terapkan tadi? Kalau LKPD itu sudah berfungsi dengan baik ya Bu, karena memang sudah lumayan tadi ya hasilnya. Kalau dari segi video pembelajaran, durasi video pembelajaran itu cukup lama sehingga siswa menonton agak bosan gitu kan, agak ada yang ngantuk-ngantuk seperti itu. Setelah itu hasil dari produk yang dihasilkan tadi berupa mind mapping tadi ya Bu, itu kurang menarik. Kenapa? Karena keterbatasan alat dan bahannya. Yang selanjutnya itu ice breakingnya memang nggak sempat tadi dilaksanakan karena waktunya yang tidak sesuai dengan alokasi pada saat di RPP gitu Bu. Yang selanjutnya itu pembelajaran diferensiasi proses. Kalau diferensiasi prosesnya saya rasa belum terlihat jelas gitu.
ada beberapa gitu. Iya Bu Endang. Berarti bisa kita simpulkan area pengembangan yang kemarin rencananya Bu Endang rencanakan pada RPP yaitu LKPD sudah terlihat baik ya Bu Endang ya. Kemudian dari segi video memang ketika kita amati tadi di video memang agak sedikit lama ya Bu Endang ya, sehingga menyebabkan anak agak sedikit bosan dan bahkan ada yang monoton. Kemudian dari segi diferensiasi proses memang tadi berdasarkan yang Bu Endang sampaikan masih agak kurang terlihat ya Bu Endang ya. Berikut tentang produk tadi ya, produk yang Bu Endang ya, produk masih kurang bervariasi atau kurang kreatif karena penggunaan warna itu sangat menentukan dari kreativitas anak ya Bu Endang ya. Baiklah Bu Endang, kemudian yang berikut Bu Endang, kira-kira dari segi area yang dikembangkan tadi, apa menurut Bu Endang rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada? Iya, kalau dari segi video pembelajaran untuk kedepannya ya Bu, lebih dicari lagi video yang pendek, yang pastinya tepat, yang pastinya kreatif, yang pastinya menarik siswa lah gitu ya. Setelah itu hasil produknya diusahakan saya yang memfasilitasi alat dan bahannya seperti pensil, spidol dan lain sebagainya itu. Kalau untuk ice breaking disesuaikan saja waktu atau alokasi waktunya di RPP dengan yang terrealisasi gitu Bu. Dan untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya di kemudian hari itu lebih dilihat lagi atau lebih ditingkatkan lagi sehingga di diferensiasi prosesnya terlihat jelas gitu Bu. Oke Bu Endang, di sini bisa saya ambil kesimpulan Bu Endang. Berarti Bu Endang akan berusaha mencari video-video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, tentunya video tersebut berdurasi pendek dan menarik bagi murid. Kemudian yang kedua untuk memperlihatkan hasil diferensiasi produk yang menarik, Bu Endang berusaha untuk memfasilitasi anak dengan cara melengkapi alat dan bahannya ya Bu Endang ya. Kemudian dari segi ice breaking sendiri, Bu Endang berusaha untuk selalu mencoba konsisten dengan alokasi waktu yang terdapat pada RPP ya Bu Endang ya. Tentunya ini dari usaha kita yang terus berlatih dan berlatih lagi. Kemudian dari segi proses sendiri juga seperti itu, Bu Endang juga akan berusaha lagi meningkatkan, memperlihatkan diferensiasi yang proses yang betul-betul berbeda ya Bu Endang ya antara gaya belajar yang satu dengan yang lainnya. Oke, berikut Bu Endang, kira-kira pengembangan diri yang seperti apa yang akan Bu Endang lakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran tadi? Yang pastinya ya Bu, untuk video yang tadi itu ya, dilihat lagi video yang betul-betul durasinya pendek, padat, jelas, dan yang paling penting itu kreatif dan menarik gitu ya. Kalau untuk hasil produknya yang tadi itu kita berusaha untuk memfasilitasi alat dan bahan yang digunakan sehingga mereka timbul atau minat juga untuk melakukan kreativitas yang lebih menarik gitu. Untuk ice breakingnya, kalau untuk ice breaking itu kita disesuaikan saja dengan alokasi waktu yang pada RPP sebelumnya sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih efisien dan tepat waktu gitu ya Bu. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya, kedepannya itu lebih kita lihat lagi prosesnya dan lebih jelas lagi di prosesnya gitu. Oke Bu Endang, dari segi video tadi Bu Endang berusaha mencari video yang lebih baik. Kira-kira ada tidak keinginan pengembangan yang lebih, misal ada nggak videonya kemungkinan Bu Endang sendiri nih yang akan merekam suaranya lewat Canva dan segala macam. Kemudian ada nggak kemungkinan ice breaking antara pertemuan ini dengan pertemuan berikut diganti-ganti gitu Bu Endang. Kira-kira bagaimana menurut Bu Endang? Iya, kalau untuk video pembelajaran diusahakan nanti ke depannya gitu ya Bu ya. Untuk sendiri, suara sendiri, wajah sendiri untuk divideokan gitu ya. Untuk ice breakingnya diusahakan lah nanti untuk berbeda-beda, bervariasi
sehingga siswa juga tidak monoton, tidak bosan. Lumayan ya Bu ya kalau mapel sejarah gitu Iya, ya, benar. seperti yang biasanya bagaimana siswanya, lebih kita apresiasi, lebih kita speakingnya lebih kalau bisa lebih mantap lagi gitu ke depannya gitu. Ya Bu Endang, Nah, itu memang harapan kita bersama ya Bu Endang ya, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita sebagai guru betul-betul memberikan fasilitas yang super untuk anak-anak kita ini, supaya apa? Karena yang Bu Endang katakan tadi, sejarah merupakan mata pelajaran hafalan itu yang ada di mindset anak-anak ya Bu Endang ya. Tambahnya lagi tadi kita jamnya sudah jam hampir-hampir jam istirahat ya Bu Endang ya, dimana lapar lagi ya Bu Endang, waktu sholat. Nah, oke Bu Endang, mungkin ini dapat menjadi masukan bagi kita bersama ya Bu Endang ya, baik bagi Bu Endang sendiri maupun bagi saya sendiri melihat proses yang sudah dilakukan. Kita sama-sama belajar ya Bu Endang, saya juga belajar dari apa yang sudah Bu Endang terapkan di kelas. Bu Endang juga seperti itu, bisa menemukan solusi dari perbaikan pembelajaran di kelas. Semoga kita tidak henti-hentinya berhenti mencoba untuk melakukan pembelajaran berpihak pada murid dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodratnya ya Bunda ya, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru adalah sebagai among, sebagai orang yang akan menuntun anak-anak kita ini untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Oke Bu Endang, semoga lebih sukses lagi ke depannya, bisa lebih menarik lagi pembelajaran bagi anak-anak di kelas. Sekali lagi terima kasih Bu Endang. Saya mohon pamit nih Bu Endang karena mau ada kegiatan juga olimpiade dengan anak-anak. Terima kasih ya Bu Endang ya. Assalamualaikum Bu Endang.